Yang saya sampaikan, kalau nggak ada Wali Songo yang merupakan habaib, ente nggak bakal kenal Islam. Ini mengakui jasa saya pernah begini. Itu para penganjur agama tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Karena yang mengislamkan itu Tuhan. Allah. Innaka la tahdi man ahbab. Engkau wahai Muhammad tidak bisa mengislamkan orang, menjadikan orang ini. Yang mengislamkan itu Tuhan. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon. Si Dudung masih nyembah pohon. Kiai Profesor Quraisy Shihab itu dia sebetulnya Habib itu, tapi beliau tidak mau, karena dia masih belum bisa menjadi orang yang dicintai orang, baru bisa menyintai orang. Beliau mau dipanggil Habib hanya oleh cucunya yang memanggil Habib. Ada tambahan yang di Habib itu tidak usah panggil lagi Om aja. Itu Habib itu siapa? Habib itu Habib itu bimaknal fa'il wal maf'ul sekaligus. Itu orang yang menyintai dan dicintai. Intinya para habib-habib ini, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang khianatin Habib Rizik, inti semua bakal berhadapan dengan bahar dengan Muslim. Habib itu suatu gelar kehormatan menurut tradisinya. Itu bertingkat-tingkat itu seseorang dalam kehormatan. Salah satu tingkatnya adalah Habib. Inti orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Kalau Abi pribadi yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu, tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu saya profesor, saya doktor. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib, ini wajar jadi profesor. Saya sudah Muhammad dulu. Saya sudah Muhammad yang 29. Saya tidak kakek, saya tidak dulu. Beliau dulu pada Nabi. Sahabat Abu Bakar habiban ila kulli sholihin. Artinya beliau juga dicintai oleh orang banyak. Yang timbal balik itu pancen angel. Biasanya wong seneng tok ora disenengi. Para ulama sepakat mana yang lebih utama, keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata li'annahu dzatiyun, karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Kiai pun saya tidak mau digelar kiai. Kiai itu orang yang dalam ilmunya, yang akhlaknya baik. Ilmu saya belum dalam, akhlak saya belum sesuai dengan apa yang diajarkan agama. Jadi tidak usah panggil saya Habib, tidak usah panggil saya. Biar saya berjuang dulu. Mudah-mudahan setelah saya meninggal orang lihat, oh itu Habib. Tapi sekarang tidak. Ahlul Bait Mustafa, keluarga, anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin menghendaki mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dari situ aja dia udah salah. Cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidahnya. Ini kan kosidah, kosidahnya karangan siapa? Baca kitab belepotan kok. Jadi kalau Habib itu orang yang menyintai,
dan orang yang dicintai. Kalau Anda hanya bisa dicintai saja tapi tidak bisa menyintai, jangan kemelete dengan tudang Habib. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan Habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak, adalah para Habib. Lau adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama dari. Hanya memang ada beberapa istilah ahlal bait, tetapi kita tidak ingin menjadikan garis keturunan ini sebagai suatu keistimewaan yang melebihi kewajaran. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Tetapi karena dia keistimewaan, setiap keistimewaan punya konsekuensi, punya kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Nabi Nuh punya anak, garis keturunannya ada, tapi Allah menyatakan innahu amalun ghairu shalih. Dia punya pekerjaan, tidak diakui dia oleh Tuhan sebagai garis keturunannya. Tuhan menjanjikan, wahai Nuh, saya akan selamatkan kamu dan keluargamu. Waktu anaknya sudah tenggelam, wahai Tuhan, anakku dari keluargaku. Bukan. Jadi ada konsekuensinya. Dari sini kemudian garis keturunan ini terpelihara, yang mestinya ikut terpelihara sifat-sifat baik. Para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak, tolong itu dihadirkan. Kamu berjanji dulu sebelum jadi, saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Saya janji memakmurkan, mensejahterakan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya, kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia, bukan untuk mencari nafkah, untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Sebelum 6 pengawal dibunuh, jangan itu orang begitu. Ketika anak 16 kali dibunuh, kemana? Itu orang Habaib dan ceramah-ceramahnya tegas, jadi belum penuh. Jadi kayak kerupuk, goblok. Tolong dihadirkan itu kasih sayang. Umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jokowi bangsa, tangkap saya polisi. Tangkap saya, ini Megawati. Kalau nggak tangkap saya, Megawati bangsa, tangkap saya. Emang benar bangsa kok. Tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlak? Tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi, tapi jangan tonjolkan itu. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi ente? Jangan tonjolkan itu, tonjolkanlah akhlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramah-tamahanmu. Kalau bertengkar, maki ini, maki itu, nuduh ini, nuduh itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini, itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Ini nih, kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini.
Ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu sudah berdiri depan pintu penguasa. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong tampilkan itu dalam perilaku agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa meniru. Nah, kalau Anda merasa diri Anda adalah keturunan Nabi, ada tugas-tugas yang Anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik, kalau akhlaknya maki-maki orang, dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai ini. Nggak tahu kenapa sih lagi sensi sama Jokowi saya. Gara-gara dia kasih kelonggaran buat PKI. Lah ini lagi si Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Habib Abdullah Al-Haddad berkata, jangan memakai pakaian kebesaran Habib kalau akhlakmu tidak mencerminkan itu. Karena itu berdampak negatif buruk. Terus kalau Habib cinta, kenapa Habib gebukin dua orang? Itu dua orang anak kecil dianiaya. Yang saya pukulin nih Habib palsu, yang nipu ratusan juta, udah punya anak, terus saya pukulin depan orang tuanya lagi. Tapi tetap orang-orang yang gak suka penganiayaan anak, nganein anak. Stop nanti berdua. Terus ente ngaku-ngaku Habib. Hei, nama asli ente siapa? Ngaku apa? Ngaku Alatos. Ente siapa namanya? Abdul Jabbar. Waktu di Bali ngaku-ngaku sebagai Habib Bahar bin Smith. Agar orang-orang yang awam, yang tidak paham Al-Quranul Karim, kurang paham dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyimak Anda sekalian yang ngerti Al-Quran, yang ngerti sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong tampilkan itu, bukan hanya dalam ucapan saja, tapi dalam perilaku. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Tapi di sisi lain, keluarga Nabi juga harus tahu diri dong. Itu sebabnya Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Saya tanya, orang Medan cinta Habaib enggak? Siap korbankan nyawa demi Habaib? Siap korbankan darah demi Habaib? Siap korbankan nyawa demi Habaib? Allahu Akbar. Fungsinya adalah teladan, ya kan? Fungsinya adalah menyelesaikan problem, bukan menjadi sebab dari problem. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Jangan membanggakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan, bukannya seorang kesatria yang berkata kakek saya begini, ayah saya begini, tapi kesatria itu yang berkata ini saya yang melakukan. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak mati, tidak menyerang dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib, para leluhur kita ini. Habib Bahar bin Smith alias Bahar Smith tak pernah jera membuat polemik dan kegaduhan di negeri ini. Beberapa hari terakhir, sosok yang selalu bertingkah arogan dan membangga-banggakan nasabnya sebagai dzurriyyah Nabi kembali bikin gaduh publik saat berpolemik dengan pengasuh pondok pesantren Rodatul Fatihah, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad. Kali ini bahkan masuk ke ranah perbedaan pendapat mengenai terminologi Ahlul Bait dan Habaib.
Dalam sebuah tayangan di video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Sayyid Bahar bin Sumaid Official, Bahar Smith mengklaim bahwa para ulama sepakat jika Habib, orang yang memiliki nasab bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, lebih mulia dari orang berilmu atau alim ulama. Sebagian mengatakan, dan ini biasanya dari kalangan habaib yang memiliki sanad bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa para habaib lebih mulia dibandingkan orang ulama. Sementara itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Hasan maupun Husain adalah keturunan Rasulullah melalui jalur nasab. Namun ada pula orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW bukan melalui jalur nasab, tapi karena jalur sebab. Mereka adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka yang selain alim juga mengamalkan ilmunya. Pendiri Pusat Studi Al-Quran, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab atau kerap disapa dengan Prof. Quraisy, tidak ingin dipanggil Habib meskipun merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Cendekiawan Muslim yang juga ulama ahli tafsir terkemuka asal Indonesia ini menjelaskan dirinya masih memiliki jalur keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun dirinya enggan dipanggil dengan sapaan Habib. Dalam sebuah potongan video pendek beredar di media sosial, Prof. Quraisy dan Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus terlihat tengah asik bercengkrama. Kedua tokoh itu terlihat berbincang-bincang dan sesekali melemparkan guyonan. Di tengah guyonan tersebut, Gus Mus tiba-tiba memanggil Prof. Quraisy dengan sebutan Habib. Namun Prof. Quraisy langsung menampik dan meminta dipanggil Om saja. Dalam sebuah kajian, Gus Mus menjelaskan Prof. Quraisy Shihab merupakan seorang Habib, hanya saja tak ingin dipanggil Habib. Secara bahasa, Habib berarti yang mencintai dan dicintai. Hanya saja, kata Gus Mus, Prof. Quraisy Shihab sudah pasti mencintai orang, namun belum tentu dicintai oleh masyarakat luas. Beliau mau dipanggil Habib hanya oleh cucunya, karena dia tahu cucunya mencintai dia dan dia mencintai cucunya. Kalau kebanyakan orang belum tentu mencintai beliau, kata Gus Mus. Prof. Quraisy Shihab membenarkan apa yang dikatakan Gus Mus. Lebih jauh lagi menurutnya, ia merasa belum memiliki teladan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi sehingga belum pantas untuk dipanggil Habib. Prof. Quraisy selalu menceritakan apa yang diajarkan ayahnya. Tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu yang mengatakan, saya profesor, saya doktor. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar, dinamai Habib. Ini wajar jadi profesor, terangnya. Dalam bincang santai dengan putrinya, Najwa Shihab, di kanal YouTube Najwa Shihab, ahli tafsir Al-Quran ini juga mengingatkan memiliki jalur nasab mulia ke Nabi Muhammad SAW. Seharusnya menjadi cermin bagi diri agar berperilaku sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Garis keturunan ini mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak, katanya. Prof. Quraisy menyayangkan dengan sebagian orang yang mengaku sebagai habaib, tapi akhlaknya belum mencerminkan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika demikian, kata Prof. Quraisy, justru akan menodai citra keturunan Nabi sebagai generasi yang seharusnya berakhlak luhur. Apa yang terjadi sekarang itu, sebagian kecil orang bisa membuat citra yang negatif, kemudian disambut oleh yang lain dengan cara yang tidak sesuai juga, sehingga terjadi apa yang dinamakan ribut-ribut itu, ucapnya. Mendasari argumennya, Prof. Quraisy mengutip salah satu ucapan sahabat Ali radhiyallahu an yang berbunyi, bukanlah seorang kesatria mereka yang mengatakan inilah ayah saya, tapi seorang kesatria adalah mereka yang mengatakan inilah saya. Alasan lain Prof. Quraisy enggan dipanggil Habib karena merasa dirinya belum mencintai masyarakat sehingga masyarakat juga mencintainya.
Sementara dalam pandangannya, seorang yang layak dipanggil Habib adalah keturunan Nabi yang mencintai masyarakat dan masyarakat yang juga mencintainya. Kalau cuma mau dicintai tapi tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong, ujarnya. Prof. Quraisy berpendapat bahwa setiap kelebihan yang dimiliki seseorang akan memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi. Demikian juga bagi seorang Habib. Karena telah diberi anugerah nasab yang luhur, maka ia berkewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam dirinya, seperti bersikap lemah lembut dalam berdakwah. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya, tegasnya. Prof. Quraisy selalu menceritakan kisah putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Sebagai putra seorang nabi, seharusnya Kan'an mencerminkan akhlak seperti orang tuanya. Tapi kenyataan berkata lain, karena putra Nabi Nuh itu justru tidak mau beriman kepada Allah, sehingga memperoleh siksa. Gelar Habib, kata Prof. Quraisy, memiliki pengaruh luar biasa di masyarakat. Hal ini karena seorang Habib merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Wajar jika masyarakat sangat menghormati gelar tersebut. Selain dari faktor nasab, Habib juga dimuliakan karena ada beberapa faktor. Habib dikenal sebagai seorang yang ahli agama dengan memiliki akhlak yang mulia. Habib itu sebenarnya dahulu diberikan oleh masyarakat yang kagum kepada orang-orang tertentu yang memiliki 3 sifat utama. Yang pertama, dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia berilmu yang luas, dan yang ketiga, dia berakhlak yang luhur, ucapnya. Tugas seorang Habib tidak lain tidak bukan adalah menuntun, mengayomi masyarakat. Tidak hanya dicintai namun juga mencintai. Selain itu, tugas seorang Habib adalah memberikan contoh teladan kepada masyarakat terkait tindak laku Nabi Muhammad SAW. Jadi, tidak cukup hanya mencintai, dia harus mencintai, tandasnya. Boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan tonjolkan itu, tonjolkanlah akhlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramah tamahanmu, tegas Prof. Quraisy Shihab. Ada bangsa-bangsa, ada masyarakat yang memberikan perhatian yang besar menyangkut garis keturunan. Kita berkata sekarang ratu-ratu Inggris itu ada garis keturunannya. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunannya, ya kan? Hanya memang ada beberapa istilah ahlal bait, ada istilah al-qurba, kerabat, dan lain-lain sebagainya. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa garis keturunan, dinamai garis keturunan Nabi itu adalah anak cucu beliau melalui Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang berkata itu kan dari Fatimah, mestinya kan garis keturunan dari laki-laki. Dijawab begini, Nabi menjadikan itu dari Fatimah. Karena Nabi Isa pun dinamai putra Maryam. Banyak itu orang-orang Yahudi itu tidak mengakui orang Yahudi kecuali kalau dari keturunan wanita, bukan laki-laki. Itu sebabnya dia tidak akui sebagai anak keturunan Ibrahim. Jadi ada, itu terpelihara. Memang orang berkata apa buktinya? Bukti yang paling konkret adalah sejarah. Di mana-mana ada, di Iran itu bisa diketahui ini orang garis keturunan atau tidak karena ada pakaiannya serban hitam. Nah, tetapi kita tidak ingin menjadikan garis keturunan ini sebagai suatu keistimewaan yang melebihi kewajaran. Allah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd." Jangan saling iri menghendaki apa keistimewaan orang itu Anda miliki pula. Tetapi karena dia keistimewaan, setiap keistimewaan punya konsekuensi, punya kewajiban.
Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Kata Nabi Nuh punya anak, garis keturunannya ada, tapi Allah menyatakan innahu amalun ghairu salih. Dia punya pekerjaan, tidak diakui dia oleh Tuhan sebagai garis keturunannya. Tuhan menjanjikan, wahai Nuh, saya akan selamatkan kamu dan keluargamu. Waktu anaknya sudah tenggelam, wahai Tuhan, anakku dari keluargaku. Bukan. Jadi ada konsekuensinya. Dari sini kemudian garis keturunan ini terpelihara, yang mestinya ikut terpelihara sifat-sifat baik itu. Kenapa garis keturunan itu menjadi penting? Karena ada pengaruh fisik dan psikis orang tua kepada anaknya. Sebabnya ada buku namanya Child Between Heredity and Education. Apa yang lebih berpengaruh? Yang jelas ada pengaruh dari ayah, kakek, dan sebagainya. Sehingga ini ada keistimewaannya, ya kan? Dari sini kemudian ada orang-orang, termasuk di Indonesia ini, ada garis keturunannya dan itu terpelihara. Sampai sekarang, Sampai sekarang terpelihara, ada kantor khusus yang ini. Agama memang memerintahkan untuk memelihara itu. Jadi, tapi konsekuensinya, apa sifat-sifatnya sesuai dengan itu. Mereka yang datang ke Indonesia ini, itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut, tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut, karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang, tapi dia datang untuk mengajarkan agama, untuk mempersatukan masyarakat. Putra-putranya melanjutkan misinya sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan melakukan kekerasan apapun. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia, bukan untuk mencari nafkah, untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlak. Jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu, Jawa, Sumatera, di mana-mana, dinamai akhwal, saudara ibu kami. Penghormatannya, ini saudara ibu kami. Di sinilah mereka kawin-mawin, di sinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Ya, apa yang terjadi sekarang itu sebahagian kecil sebenarnya yang memberi, boleh jadi, citra yang negatif. Nah, kemudian disambut oleh yang lain dengan cara yang tidak sesuai juga, sehingga terjadi apa yang dinamakan ribut-ribut. Ribut-ribut itu. Karena ya yang pertama, ya garis keturunan itu ada, ya, tapi seharusnya itu justru keistimewaannya adalah ketika ia bisa meneladani akhlak Nabi. Tidak, karena itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Jangan membanggakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan, bukannya seorang kesatria yang berkata kakek saya begini, ayah saya begini. Tapi kesatria itu yang berkata, ini saya yang melakukan. Ya toh? Jadi boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi, tapi jangan tonjolkan itu. Jangan tonjolkan itu, tonjolkanlah akhlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramah-tamahanmu. Ini kalau bertengkar, maki ini, maki itu, nuduh ini, nuduh itu sebenarnya
bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini, itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Jadi gelar atau atribusi Habib itu tidak seharusnya hanya sekedar gelar formalitas belaka ya, bukan hanya sekedar menyematkan diri sebagai Habib. Kalau Abi sih, kalau Abi pribadi yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu, tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu saya profesor, saya doktor. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib, ini wajar jadi profesor. Nana ingat Abi Alwi yang pernah bilang sebetulnya ada inflasi Habib sekarang. Ya, itu sebabnya Habib Abdullah Al-Haddad berkata, jangan memakai pakaian kebesaran Habib kalau akhlakmu tidak mencerminkan. Tidak mencerminkan itu. Karena itu berdampak negatif buruk. Nah, jadi kita tidak mau ini apa yang terjadi ini menyerang, ini mengakui jasa saya pernah begini. Itu para penganjur agama tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Karena yang mengislamkan itu Tuhan. Allah. Innaka la tahdi man ahbab. Engkau wahai Muhammad tidak bisa mengislamkan orang, menjadikan orang ini. Yang mengislamkan itu Tuhan. Tetapi di sisi lain, yang lain juga jangan berkata, oh ini datang untuk tujuan-tujuan politik, ini datang untuk tujuan ini. Akui juga bahwa mereka punya jasa. Itu baru bisa kita hidup berdampingan dengan baik. Abiku, tapi apakah memang ada tugas yang khusus diemban, atau apakah memang keturunan Rasul ini memang punya hal-hal yang spesifik seharusnya dilakukan? Seharusnya dilakukan karena dia menyandang nama Nabi. Ya toh? Sekarang kita mau lihat itu raja-raja di Inggris, kita ambil raja-raja di Inggris, ratu-ratu di Inggris, ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Ada, karena dia raja, karena dia ini. Ya. Nah, kalau Anda merasa diri Anda adalah keturunan Nabi, ada tugas-tugas yang Anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diputus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik, kalau akhlaknya maki-maki orang, dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai ini. Fungsinya adalah teladan, ya kan? Fungsinya adalah menyelesaikan problem, bukan menjadi sebab dari problem. Apakah memang ada spesifik ayat Al-Quran yang menyebut kita harus mencintai garis keturunan Nabi? Iya. Nabi berkata, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Saya tidak minta upah dari kalian dari apa yang saya lakukan selama ini, kecuali apa? Cintai keluarga. Apakah karena berangkat dari ayat itu, bagaimana kemudian? Dari sekian banyak ayat, Sayyidina Umar berkata, saya lebih senang menjadikan gembira keluarga Nabi daripada keluargaku. Karena itulah tanda terima kasih kita. Tapi di sisi lain, keluarga Nabi juga harus tahu diri dong. Itu sebabnya Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Habib itu karena dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Itu pemilihan kata Habib. Itu kenapa Abi, udah pernah ingat Abi banyak yang sempat membahas kenapa Abi nggak mau dipanggil Habib. Saya belum mencintai. Abi mencintai, kalau Nana boleh dong manggil Abi Habib. Nana boleh, tapi Nana kalau boleh. Jadi kalau ada yang mencintai Abi mencintai itu Habib. Iya, itu baru. Kita harus mencintai masyarakat kita, dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak maki, tidak menyerang dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib, para leluhur kita ini. Yang boleh jadi sebagian kecil sekarang melupakan itu. Abi, kalau ada yang nanya garis keturunan Abi cerita juga dong di Syihab. Apa? Abi, Habib Abdurrahman sebelumnya, kan semuanya kan dari Hadramut. Iya. Nana pernah cerita sih sebetulnya waktu itu ketika diwawancara, cuma kayaknya Abi aja yang cerita, Abi cerita garis keturunan. Iya, tapi jangan lupa, Abi sebagaimana bangga dalam hati
dengan garis keturunan ke Sayyidina Ali, kami juga bangga dengan garis keturunan dari Ibu Abi yang dari Bugis. Dan kita harus begitu dong. Ya kan? Yang lain di Indonesia ini alangkah banyaknya orang-orang yang boleh jadi tidak dikenal sebagai keturunan Nabi, tapi dia keturunan Nabi. Lebih dikenal sebagai raden, raja, dan sebagainya. Imam Bonjol? Imam Bonjol. Iya, Imam Bonjol itu namanya Abdullah Syahab. Syihab itu. Syihab ya, Imam Bonjol. Ya kan? Tapi tidak menonjol sebagai Habib, sebagai keturunan, sebagai pahlawan nasional. Iya. Itu pejuang. Apa namanya? Sekian banyak dari Wali Songo itu yang itu, tapi Syarif Hidayatullah itu banyak sampai sekarang banyak, tapi mereka membuktikan kecintaannya kepada masyarakat, kecintaannya kepada tempat dia tinggal. Itu mudah-mudahan kita bisa kembali ke jalur leluhur, atau kalau tidak mau berkata jalur leluhur, ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad siapapun kita. Akhbarana Abi, ngabari ingsun sapa Bapak ingsun. Akhbarana Abdurrahman bin Yahya bin Harun Az-Zuhri bi Makkah, ing Mekah tuh ngabari. Haddatsana Abu Khalid, asmane dhewe Yazid, ngabari ingsun sapa Abu Khalid ya Yazid bin Muhammad Al-Ukaili. Haddatsana Abdurrahim bin Hammad Al-Thaqafi. Haddatsana Al-A'mash an Sya'bi an Ibnu Abbasin, saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, suila an Abi Bakrin. Ibnu Abbas itu yang disebut sebagai sahabat yang pada waktu itu masih muda karena putranya Al-Abbas, pada karo bin Umar, pada karo bin Amr bin As, itu anak muda yang istimewa, terkenal cerdas, pandai, karena didongakno Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Antara lain ini bin Abbas ini, Ibnu Abbas ini punya tafsir Ibnu Abbas ini. Nah, ahli tafsir. Suila disuwuni pirsa sapa Ibnu Abbas an Abi Bakrin, tentang tentang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sing takok mestine tabiin takok mbek Ibnu Abbas, gurune niku nek sahabat Abu Bakar niku sepundi? Pakola moko dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana wallahi khairan kul. Kana ana sapa Abu Bakar, wallahi demi Allah, ana iku khairan, bagus ulah kabehane Abu Bakar. Baik fir ridho, yang dalam ridho, senang hati, wal ghadabilan, muring-muring. Habiban tur menyintai ila kulli sholihin, maring saben-saben wong sing saleh. Itu pernyataane Ibnu Abbas tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Orang sahabat Abu Bakar Siddiq itu wis pokoke apik tok isine, apik tok. Dekne seneng atau pakai duka wis apik ora tau. Dadi apa meneh lagi seneng duka iku wae ora ngantek berbuat yang melewati batas. Dengan dan beliau habiban ila kulli sholihin. Habiban ini istilah habib ya ben kowe ngerti saiki lagi viral ning ngene. Ning ngene medsos kita itu habib itu siapa habib itu? Habib itu ala wasni fa'il. Nek kowe ngaji sorop iku fa'il. Fa'il itu bimakna fa'il wal maf'ul sekaligus.
Fa'il itu yang melakukan, maf'ul yang penderitanya, fi'il itu pekerjaannya. Nah, Habib itu ala wazni fa'il, jadi dia mempunyai makna maf'ul maupun fa'il. Jadi yang jenenge Habib itu orang yang menyintai. Kayak sahabat Abu Bakar ini, Habib menyintai ila kulli sholihin. Beliau menyintai kulli sholihin dan kullu sholihin menyintai beliau. Karena fa'il wal maf'ul. Jadi Habib itu nek sesuai dengan pengertian asal lafate itu orang yang menyintai dan dicintai. Mulane kayak apa Kiai Profesor Quraisyah itu dia sebetulnya Habib itu, tapi beliau tidak mau, karena dia masih belum bisa menjadi orang yang dicintai orang, baru bisa menyintai orang. Beliau mau dipanggil Habib hanya oleh cucunya. Cucunya yang memanggil Habib. Karena cucunya dia tahu menyintai dia, dia menyintai cucunya. Nek wong akeh gungkaruan seneng mbek nih. Sahabat Abu Bakar habiban ila kulli sholihin. Artinya beliau juga dicintai oleh orang banyak. Yang timbal balik itu pancen angel. Pilih-pilihan. Biasanya wong seneng, seneng tok ora disenengi, bertepuk tangan sebelah. Makanya ono setengah mati kedebakan kayak iso turu barang, ono orang gagas belas, wayah. Kila lahu mau dia tekan kono mau apa? Kila diaturake. Lahu marang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fa Umar bin Khattab niku mau barang ditanyakan kan tentang sahabat Abu Bakar Siddiq. Lah nek Umar bin Khattab sepundi? Faqala mukon jawab sapa Ibnu Abbas. Kana ana sapa Umar bin Khattab iku kata idil hadir. Wah, kaya burung elang. Al hadir sing waspada terus. Kayak burung yang waspada. Yadzunu sing nyono ya Umar bin Khattab annahu stune kelakuan qad nusibalahu, teman-teman dipasang lahu kedue Umar mingkul linahiyatin saking saben-saben penjuru. Kok hibaluhu iki tak apa hak tak marbutah ya. Nah itu yang bener, wis gak cocok, mbok oco ngono wis gak enak. Ibaluh iki rujuke ning endi? Dadi gene sing hut kayak titik loro ngono dhuwure cetret. Ora sampe tulusi la sawab barang wis jelas lihat salah cetak iku. Mau diwacane barang gak enak. Dia meyakini bahwa qad nusibalahu, teman-teman dipasang lahu kanggo sahabat Umar mingkul linahiyatin saking segala penjuru apa hibaratun perangkap. Jadi waspadane sahabat Umar menjaga agama, menjaga Kanjeng Rasul, menjaga kanca-kancane segala macam itu kayak burung elang terus waspada tuh. Seolah-olah dia itu menyangka ini sedang ada perangkap dari sana sini yang akan memperangkap kita. Jadi harus waspada terus. Dilalai waspadane kayak ngono iso terbunuh. Ya, Masya Allah, Gusti Allah kuasane. Padahal sahabat Umar waspadane kayak ngono iso dicidrai.
Pakana mongko ana sapa sahabat Umar iku yahzaruha iku mewaspadai sahabat Umar ha ing khibalah mau. Wayak malulan bertindak sapa sahabat Umar fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dinane bima kelawan barang ya ruddu sing nolak ya sahabat Umar alaihi ing atase ma. Terus bagaimana caranya kalau ada yang mau memperangkap kita, mau mencelakai kita, bagaimana harus menolaknya? Ila dia aturake lahu marang sahabat Ibnu Abbas, Pak Utsman. Nah, sahabat Utsman sebuti. Kita kok lo kabeh. Sahabat Abu Bakar wis matai Pak Utsman. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas, kana ana sapa sahabat Utsman, wallahi demi Allah iku sawaman. Wong sing akeh pasane, kawaman sing akeh njungkung pengine. Terkenal apa jenenge sahabat Utsman itu. Poso, seneng poso, seneng njungkung bengi. Ngatamno Quran itu sedina ping pira sahabat Utsman. Kila lahu diaturake lahu marang Ibnu Abbas, fa Ali bin Abi Thalib takono kabeh. Lah nek sahabat Ali bin Abi Thalib kala dawuh sapa Ibnu Abbas, kana ana sapa Ali bin Abi Thalib wallahi demi Allah iku mamlu'an ilman, penuh ilman ilmu wa khilman lan aris. Khilman itu tidak suka marah, kalau disakiti orang gampang memaafkan, lapang dada. Khilman kaya dengan ilmu, kaya dengan kelapang dadaan. Itu Sayyidina Ali menurut kesaksiannya Abdullah bin Abbas. Wa kanat lahu lan ana lahu kedue Sayyidina Ali ada kelebihan lain lagi, mergo lahu kedue Sayyidina Ali qarabatun kerabat, ada masih famili min Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu saudaranya Abdullah, ayahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dekat sekali. Dari belum resmi menyatakan masuk Islam sudah bantu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat lahu qaraba min Rasulillah wa kidamun fil Islam. Kidamun. Kalau kodamun sikil mana? Kidamun itu pelopor, artinya yang pertama. Kidamun fil Islam itu jadi orang belum masuk Islam, beliau sudah. Makanya disebutkan di dalam tarikh itu kalau perempuan yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah yang masuk Islam. Kalau dari kalangan tua yang pertama kali sahabat Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan muda, anak muda itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi kidamun fil Islam. Jadi termasuk minal kudama. Karena ada orang-orang yang masuk Islamnya belakangan ada. Pakana mengkono Sayyidina Ali yadhunnu annahu setune kelakuan lam layat lupa ora nuprih sahabat Ali bihima kelawan ini kekerabatannya dengan Rasulullah dan dahulunya di dalam Islam, tidak nuprih amalan ing harapan illa nalahu kejaba mengkoleh sapa sahabat Ali hu ing amal. Jadi kalau tidak pernah mengharapkan karena beliau sendiri tapi menjaga karena beliau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih kerabatnya Rasulullah, dan kidamun fil Islam. Ini dua ini sifat. Wa qallalan kidik banget wallahi demi Allah ma asrafa ala amrin mulai
sapa Sayyidina Ali ala amri ning ngatane suwijining perkara illa tazayala anhu kejaba berusaha sapa Sayyidina Ali anhu saking amr. Ini sudah memulai tenanan kok terus kalian tinggal kremprak itu tidak. Itu karakter 4 itu menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas.